warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari, NPM saya 18 10 63 10 70 124. Di sini saya dari kelas 5C ingin memaparkan atau mempresentasikan tentang manajemen organisasi dan sistem pertandingan olahraga. Yang pertama itu ada manajemen. Apa sih manajemen itu? Nah, saya akan menjelaskan sesuai dengan para ahli dulu ya. Menurut Duff dan Marchis pada tahun 1998, manajemen adalah sebagai pencapaian target organisasi secara efektif dan efisien melalui proses kepemimpinan, terus pengorganisasian, perencanaan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Nah, kemudian itu menurut Dubrin, Ireland dan Williams pada tahun 1989, itu manajemen itu sebagai koordinasi dari proses integrasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, serta sumber daya manusia. Nah, kemudian di sini untuk menurut Dubrin dan Ireland dan Williams, itu tujuannya spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, serta sistematika kepegawaian. Nah, menurut Hersey dan Blanchard pada tahun 1982 dan DeCenzo and Robbins 1999 mencatat bahwa manajemen itu bergerak dan bekerja dengan melalui perseorangan atau kelompok untuk menyelesaikan target organisasi. Nah, dari para ahli ini dapat disimpulkan bahwa manajemen proses dasar dari integrasi yang dirancang untuk meraih pencapaian yang diatur dan terorganisir dengan maksud tertentu dengan hasil yang sangat berarti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajer. Apa sih manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan dari bagian proses manajemen. Nah, mereka itu adalah bagian dari anggota organisasi yang mampu berkontribusi, yang mampu berkoordinasi, mengawasi integritas, mengatur, terus menjaga, serta bekerja sama dengan anggota lainnya. Itu menurut Robbins dan Coulter tahun 99. Nah, manajer ini dapat dilibatkan di segala posisi dan harus bertanggung jawab dengan posisi yang ditepati itu. Terus, kenapa sih industri olahraga itu harus mempunyai manajer dan manajemen? Karena di industri olahraga ini sangat banyak melibatkan tentang keuangan sampai triliunan. Maka itu manajer dan manajemen itu harus dibentuk di industri olahraga. Nah, nilai-nilai yang kita dapat dari manajemen dan manajer ini yaitu kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, kita dapat mandiri, kooperatif, terus dapat memecahkan masalah sendiri, serta mempunyai skill yang berbeda dari yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur manajemen organisasi yang menjelaskan tentang pendelegasian, wewenang, serta tanggung jawab. Nah, di sini tuh di manajemen tuh harus ada pendelegasian, wewenang individu yang harus bertanggung jawab. Nah, di sini ada pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Nah, pastinya dong setiap pekerjaan manajemen pasti harus lebih efektif atau efisien. Selanjutnya itu ada rentan kendali yang harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu itu harus ada pertimbangan terlebih dahulu supaya kedepannya tidak terjadi masalah. Kemudian yang keempat itu ada manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Nah, jelas sekali dong kalau orang yang mengikuti organisasi itu harus pintar berkomunikasi dan harus mampu mengeluarkan pendapat sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kelima nih, koordinasi dan kerjasama antara
berbagai departemen dalam satu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang aktif serta Nah, di manajemen ini harus ada koordinasi dan kerjasama yang sangat erat. Ketika tidak ada koordinasi dan kerjasama antar anggota, maka manajemen ini tidak akan tersusun dengan baik. Nah, kemudian ada manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Nah, manajer ini dituntut sebagai pemimpin. Yang ketujuh, staf atau bagian tugas yang membantu keefektifan manajemen. Terus tugas dan hak personil, otoritas harus padan pada tanggung jawab, dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Tidak ada berbentuk organisasi tunggal yang benar. Nah, di sini tidak ada organisasi tunggal. Organisasi di mana-mana itu bercabang pastinya tuh. Tidak ada yang organisasi tunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama itu ada membuat manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan. Nah, jelas sekali kan di sini ada mengidentifikasi tujuan organisasi, aturan tujuan ke unit fungsional yang bermakna, terus mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelola yang tepat sebagai departemen. Dan setelah menentukan unit-unit pengelola departemen, ada siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Kemudian ada merevisi model-model yang diterima ke dalam input cahaya. Kemudian ada evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang harus bekerja sesuai dengan unit fungsionalnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada garis dan staf organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada struktur dan organisasi formal dan informal. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan organisasi formal dan informal? Organisasi formal itu organisasi yang dapat digambarkan. Dan organisasi formal ini memiliki wewenang atau aturan formal peraturan yang ciri-cirinya tradisional. Organisasi ini seperti ketergantungan, ketaatan, kedisiplinan, serta rantai komando. Ya, dapat disimpulkan bahwa organisasi formal ini lebih diatur. Nah, kemudian ada organisasi informal. Apa sih organisasi informal ini? Organisasi informal ini organisasi yang tidak dapat digambarkan atau tidak memiliki keteraturan terlalu ketat. Organisasi ini pembentukan subkelompok atau tim yang tidak akan muncul pada bagan organisasi. Sedangkan yang formal tadi memiliki bagan organisasi ya. Terus sebagai contoh seperti serikat kerja yang penting dengan siapa manajer itu berinteraksi. Kemudian di sini ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani olahraga. Nah, yang pertama itu organisasi struktur penjaskes. Ini untuk di bagian SD, SMP, dan SMA. Nah, yang kedua itu untuk pengawasan sekolah. Yang ketiga itu bidang eksekutif, kurikulum, dan instruksi. Ini itu masuknya itu seperti cabang olahraga di suatu instansi seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian itu ada bidang eksekutif SDM atau pelayan jasa. Nah, SDM ini sumber daya manusia ya. Nah, kemudian ada bidang keuangan dan layanan bisnis dan manajer bisnis sekolah. Ada supervisor, ada direktur, dan konsultan olahraga dan pendidikan menengah. Kemudian di sini terdapat struktur dan organisasi penjaskes. Itu di bagian perguruan tinggi. Yang pertama itu ada instruksi dasar dan program kegiatan fisik. Berarti di suatu instansi itu ada program-program tertentu untuk melatih fisik. Nah, kemudian itu ada program keguruan. Ini untuk menjuru keguruan. Terus ada program non keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Kemudian ada program khusus tingkat perguruan tinggi seperti program S2 ke atas.
Di sini terdapat administrasi olahraga. Apa sih administrasi olahraga itu? Administrasi olahraga itu dilihat dari 3 pandangan sudut. Yang pertama itu proses, yang kedua itu fungsi atau tugas, yang ketiga itu keperanatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses? Proses itu suatu kegiatan yang dimulai dari proses, mulai dari kegiatan, proses perencanaan, proses pengawasan, serta proses pengaturan untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada fungsi dan tugas. Apa sih administrasi fungsi atau tugas ini? Nah, semua kegiatan dilihat dari tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang berkedudukan di suatu administrasi. Nah, kedudukan suatu administrasi ini apa? Suatu kedudukan administrasi ini yaitu seseorang dari jabatan manajemen. Yang ketiga itu ada keperanatan. Apa sih keperanatan itu? Keperanatan itu adalah melihat kegiatan dalam lembaga melakukan suatu aktivitas tertentu. Di sini terdapat motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi menurut Stephen P. Robbins and Timothy A. Jagged mengemukakan bahwa motivasi sebagai menjelaskan intensitas, arah, serta ketekunan seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini terdapat definisi administrasi menurut penulis Indonesia. Yang pertama itu ada Dellingzi. Menurut Dellingzi, rangkaian perbuatan penyelenggaraan kerjasama antara individu dengan sekelompok untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu ada Sutarto. Menurut Sutarto ini yaitu suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan kegiatan dalam setiap kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada Sondang Pesiagian. Nah, menurut Sondang ini, proses kerjasama antara 2 kelompok atau lebih berdasarkan rasionalisme untuk mencapai tujuannya. Di sini penulis asing juga mengemukakan. Yang pertama itu ada Leonard de Waal. Dia mengemukakan bahwa suatu proses pada umumnya terdapat kelompok baik usaha negara seperti militer, swasta, atau sipil, serta usaha yang besar-besaran maupun yang kecil. Yang kedua itu ada menurut William H. Newman. Menurut William, itu administrasi sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan, pengawasan dari usaha-usaha sekelompok untuk mencapai tujuan. Nah, dari penulis asing ini kita dapat simpulkan bahwa adanya orang-orang pedoman atau petunjuk kegiatan-kegiatan kerjasama rasional tujuannya yang akan dicapai. Di sini ada tugas penting manajer. Apa sih tugas penting manajer itu? Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua itu memadukan dengan menyesuaikan dengan tujuan atau menetapkan prioritas. Yang ketiga itu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat. Yang ketiga itu ada berpikir analitis dan konseptual. Terus jadi mediator dan penengahan segala persoalan. Dia ini politis, terus diplomat yang piawai, serta mengambil keputusan yang sulit. Jadi seorang manajer ini harus mengambil keputusan, mau itu sulit ataupun mudah. Sini ada kegiatan manajer. Yang pertama itu kegiatan pribadi. Yang pertama itu mengatur waktu. Jadi seorang manajer harus mampu mengatur waktunya. Yang kedua itu pengembangan karir. Semakin lama seorang manajer pasti karirnya akan berkembang. Yang ketiga itu keterlibatan dalam hidup. Nah, selanjutnya ada teknis. Yang pertama itu ada pekerjaan yang menggunakan alat. Ya pastilah karena kan namanya teknis kan. Kemudian ada yang kedua itu pemecahan masalah teknis. Yang ketiga itu pelaksanaan fungsional. Kemudian ada administrasi. Administrasi itu seperti proses kerja, terus anggaran, terus monitoring, terus yang kesekian pemeliharaan stabilitas. Kemudian ada interaksional, terus peranan informasional, peranan pembuatan keputusan. Itulah kegiatan dari manajer. Terdapat administrasi atau manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini meliputi dari ABS. Apa sih ABS itu? ABS itu yang pertama A, apa yang ingin dicapai. Yang kedua itu B, bagaimana cara mencapainya. Yang ketiga itu S,
siapa yang akan mencapainya. Nah, kemudian ada perorganisasian. Pengorganisasian ini ada aktivitas yang akan dikerjakan. Yang kedua itu personil yang akan melakukannya. Yang ketiga itu ada faktor fisik yang akan dibutuhkan. Kemudian ada tujuan pengorganisasian. Apa sih tujuan pengorganisasian ini? Yang pertama itu pembagian tugas atau pekerjaan. Yang kedua itu menetapkan kelompok kerja. Yang ketiga itu menyeimbangkan antara otoritas dengan tanggung jawab. Nah, kemudian setelah perencanaan ini terdapat pemimpin. Nah, apa sih pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang dapat membuat keputusan dengan tepat. Nah, kemudian ada evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah melihat kembali hasil kerja yang telah kita kerjakan. Nah, jadi dapat disimpulkan kan bahwa fungsi manajemen itu adalah mampu mengembangkan struktur melalui tujuan pendidikan jasmani. Apa sih tujuan pendidikan jasmani itu? Tujuan pendidikan jasmani yang akan dicapai yaitu kebugaran fisik, keterampilan motorik, terus kemudian kognitif dan afektif. Apa sih perkembangan afektif itu? Perkembangan yang dilihat dari sosial dan emosional si anak. Nah, maka dari itu, fungsi manajemen ini sangat penting.